Mas Agung tak pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya, ia tak menginap di bawah atap yang sama denganku setelah pindah kemari. Otakku seketika berkelana. Kemungkinan ia bersama Lydia. Hati kecilku seakan memberontak, ingin marah. Tetapi aku sadar akan posisiku saat ini. Cemburu itu masih ada, namun lagi-lagi aku berusaha menghapusnya dengan memikirkan hal-hal yang selama ini menyakitiku. Aku tak bisa berharap lebih. Pria itu bukan milikku. Ia hanya sekadar singgah dan akan pergi jika sudah bosan melihatku. Kulirik jarum jam yang menempel di dinding. Sudah lewat tengah malam, tetapi tak ada kabar darinya. Ada rasa khawatir, tetapi aku berusaha sekuat mungkin untuk tidak menghubunginya. Takut akan mengganggu malamnya bersama Lydia. Mungkin sebagian orang menganggapku gadis bodoh yang bertahan dengan lelaki yang tak pernah memandangku dan justru memiliki wanita lain. Namun, apa yang harus aku lakukan? Sudah berkali-kali aku meminta diceraikan tetapi Mas Agung selalu saja menolak. Apakah aku harus meminta bantuan pada ibu mertua? Ataukah aku harus menurunkan gengsi untuk meminta bantuan pada Mira yang pastinya akan senang dengan kemauanku? Tidak bisa, aku tidak ingin berutang budi padanya. Aku menjerit marah, sebab tak menemukan solusi yang tepat tanpa harus melibatkan keluarga Mas Agung. Aku kembali ke kamar, melanjutkan aktivitas yang terhenti. Kembali kunyalakan laptop dan mulai mengetik. Apakah aku harus menulis cerita tentang kisahku? Sepertinya ini akan sangat menarik. Kehidupan rumah tangga yang jauh dari kata sempurna. Tak akan ada pernikahan yang sempurnakan. Mungkin yang mendekati ada. Tetapi semua pernikahan pasti memiliki celah yang membuatnya tak bisa mendapat predikat sempurna. Lantas, bagaimana dengan pernikahanku? Ya, sangat jauh dari kata itu. Tak ada yang bisa kulakukan agar pernikahan kami bisa berjalan lancar. Sebab Mas Agung memanglah tak mencintaiku. Ia hanya mencintai Lydia. Buktinya ia tak bisa meninggalkan wanita itu. Suara ketukan pintu mengagetkanku. Tubuhku bergetar. Dan degupan jantungku berdetak sangat kencang. Aku berjalan mengendap-endap. Tak lupa mengambil sapu yang menggantung di dinding dekat dapur. Meski aku yakin gagang sapu tak akan mampu membuat orang meninggal, setidaknya aku harus memiliki senjata untuk menghalau jika orang di luar sana mempunyai niat buruk terhadapku. Kesialanku memang tak ada habisnya. Mengapa kejadian ini terjadi saat aku sendiri? Kucondongkan kepala di jendela, menarik sedikit kain gorden agar mataku bisa melihat dengan jelas orang yang berada di luar sana. Ritme ketukannya semakin cepat. Aku membelalakkan mata saat mengetahui siapa orang di balik sana. Segera kubuka pintu. Cukup kasihan melihat wajahnya yang terlihat sangat lelah dan lesu. Mas, kau pulang tengah malam begini. Aku kira Mas itu pencuri. Ucapku menyimpan sapu di sembarang tempat dan membantunya berjalan. Aku mengernyit. Kala bau tak sedap menyapa hidungku. Mas dari mana? Tanyaku curiga saat bau alkohol menyeruak dari mulut dan napasnya. Aku menjauhkan tubuh darinya dan memicingkan mata tak suka. Saat berniat meninggalkannya, ia kemudian memelukku dari belakang. Pupil mataku membesar. Ada rasa bahagia. Tetapi rasa itu segera ku tepis. Mas jangan seperti ini. Aku Nara. Bukan Lydia. Ucapku memberontak ingin terlepas dari dekapannya. Meski mabuk, tenaganya juga lumayan kuat. Sebentar saja Nara, aku mohon, biarkan seperti ini. Sebentar, aku terdiam sambil mendongak, berusaha agar air mataku tak menetes. Beberapa saat kemudian, ia melepaskan pelukannya dan saat itu pula aku bergegas melarikan diri. Berlama-lama berada di pelukannya, membuat jantungku sudah tak karuan. Aish, mengapa hati ini sempat oleng? Tidak boleh, aku tidak boleh terjatuh lebih dalam lagi dan akan berpotensi menimbulkan kesakitan yang juga teramat besar. Gerutuku dalam hati. Kututup pintu dengan keras, berharap suara yang ditimbulkan mampu menyadarkan Mas Agung dari mabuknya. Sungguh, kelakuannya sangat tak terpuji. Nara, mengapa kau bersama pria lain? Apakah aku tak penting bagimu? Suara Mas Agung mengagetkanku. Suara bassnya semakin terdengar begitu candu. Bagaimana bisa kau tak mengundangku? Aku suamimu. Mengapa orang lain yang berdiri di sampingmu? Lanjutnya dengan suara khas orang mabuk. Entah berapa botol yang ia minum, sehingga Mas Agung tak bisa mengendalikan diri. Aku suamimu Nara, apa kau menyukai pria itu?
Aku menaikkan alis heran, cukup bingung dengan maksud perkataannya. Segera ku buka pintu, dan cukup kaget saat Mas Agung bersandar di sana, sehingga lelaki itu terjatuh menimpa tubuh kecilku. Aku mengerang kesakitan, mencoba untuk mendorongnya. Setelah terlepas dari timpaan tubuhnya yang sangat berat, segera ku perbaiki posisi tidur pria itu. Mas Agung tertidur di lantai dan aku bukanlah wanita yang sanggup mengangkatnya. Sehingga aku hanya menggelar selimut tebal sebagai alas tidur di lantai. Jangan bertanya tentang bagaimana cara agar posisinya berubah. Sebab, aku hanya menggulingkan tubuhnya agar bisa berpindah ke selimut tebal itu. Ia pasti akan marah jika mengetahui bagaimana proses tubuhnya bisa berpindah ke tempat yang lebih hangat. Sungguh, memindahkan orang mabuk sangatlah menyusahkan. Setelah perjuangan panjang untuk memindahkan Mas Agung, ku mengambil selimut lain dan menyelimuti tubuhnya yang dingin. Saat ingin berdiri, aku dikagetkan dengan perlakuannya yang menarik tanganku, membuat wajah ini hampir menyentuh wajahnya. Aku mengerjap kalau wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Aku menahan napas, sambil memperhatikan wajah tidurnya yang terlihat damai. Seketika aku sadar bahwa posisiku tak baik untuk kondisi jantung ini. Ku lepaskan tangan dengan pelan, agar tak mengganggu tidur pulasnya. Sorakan di dalam hatiku terdengar riuh saat berhasil melepaskan diri tanpa menyebabkan Mas Agung terbangun. Ku hempaskan tubuh di kasur dan menghela napas lega. Jantungku masih saja berdetak cepat, membuktikan bahwa kondisiku masih belum stabil. Ku tatap kembali wajah tidurnya di bawah sana. Mengapa aku merasa kasihan sekaligus bahagia menyadari bahwa dia ada di kamar yang sama denganku? Aku tertegun, seolah tersadar dengan apa yang kupikirkan. Ku tepuk pipi yang tak terlalu gembul, berharap apa yang kupikirkan terhapus. Tidak boleh, aku tidak boleh berharap lagi. Ingat Nara, kau tak akan bisa menjadi miliknya. Entah itu ucapan setan atau malaikat yang ikut mempengaruhi otakku. Aku meregangkan tubuh, masih dengan posisi berbaring di kasur. Kemudian meraup ponsel pintar dan menatap angka yang tertera di layarnya. Mataku mengerjap dan seketika menjerit kaget. Kualihkan tatapan pada jendela yang memperlihatkan hari sudah terang benderang. Mengapa sampai terlambat bangun sih? Gerutuku pada diri sendiri. Biasanya aku akan bangun sebelum jam 7. Tapi mengapa hari ini tubuhku begitu lelah? Ingatan tentang kejadian malam hari memenuhi otakku. Segera kualihkan pandangan ke lantai dan tak ada seorang pun di sana. Aku menutup wajah malu. Harusnya aku bangun terlebih dahulu agar Mas Agung tak melihat cara tidurku yang mungkin serampangan. Semenjak menikah dengannya, tak pernah sekalipun ia bangun lebih awal dibanding diriku. Kecuali hari ini. Setelah mencuci wajah dan gosok gigi, aku mengendap-endap keluar dari kamar, berjalan dengan hati-hati. Seolah tersadar dengan aksiku, seketika ku tegakkan tubuh dan berjalan seperti biasa. Mengapa harus canggung? Cukup jelaskan saja bahwa dia mabuk. Nara, aku melompat kaget, sambil menempelkan telapak tangan di dada. Kau mengagetkanku. Mengapa? Datang secara tiba-tiba seperti itu. Kayak tukang parkir saja. Gerutuku kesal. Mas Agung terlihat menahan tawa. Kalau mau ngakak, silakan. Monggo. Ia mendekat ke arahku. Maaf untuk semalam. Pasti merepotkanmu. Sangat repot, Mas. Inginku berkata seperti itu. Tetapi yang keluar dari mulutku hanya kata, "Ah, tidak apa-apa." Mengapa otak dan mulut ini tidak bekerja sama? Mas Agung termenung sejenak, lalu menatapku dengan tatapan penuh tanya. Mengapa aku tidur di kamarmu? Apakah orang mabuk tak bisa mengingat kejadian yang ia alami sebelumnya? Jika iya, harusnya kemarin aku menendangnya saja. Ah, itu, Mas sendiri yang mengetuk pintu kamarku dan tergeletak di lantai. Karena Mas yang cukup berat, sehingga aku membiarkanmu tertidur di bawah sana. Mas sendiri yang berpindah ke selimut yang kugelar di lantai. Aku tak berani mengatakan bahwa tubuhnya mengalami penistaan saat berusaha memindahkannya ke atas alas tidur. Benarkah? Pantas saja tubuhku terasa sakit. Mungkin penyebabnya karena tidak tidur di kasur. Aku tersenyum kecut. Ya, sepertinya memang begitu. Rasa penasaranku sebenarnya sangat tinggi. Aku ingin menanyakan mengapa ia mabuk. Mengapa ia pulang tengah malam? Apakah ia pergi ke klub? Bersama siapa dirinya? Akan tetapi niatku tertahan saat kusadari bahwa jawabannya mungkin akan kembali menyakitiku.
Siapa laki-laki itu? Tanyanya membuatku mengerutkan alis. Lagi-lagi pertanyaan itu. Aku tak mengerti dengan arah pembicaraannya. Maksudmu, jangan pura-pura tak tahura. Ia kemudian meninggalkanku yang tengah berpikir keras. Setelah menuntaskan rasa hausku, segera kuambil ponsel yang tergeletak di meja kamar. Membuka pesan dari Nina yang sudah puluhan. Apakah ada yang penting, sehingga gadis itu mengirim pesan sebanyak ini? Aku membaca satu persatu pesannya dengan pelan. Mulutku menganga dan mataku melotot saat menyadari sesuatu yang aneh. Apakah maksud dari Mas Agung adalah foto ini? Maksudnya bagaimana, Nin? Tanyaku setelah memastikan sambungan telepon dijawab oleh orang di seberang sana. Assalamualaikum Dulura. Ya. Waalaikumsalam, Nin. Ceritain. Tuntutku memaksa. Maaf, Ra. Aku benar-benar tidak menyangka jika foto kamu bareng Rio ikut terunggah di Instagram. Awalnya aku juga tak sadar. Tetapi seseorang mengomentari tentang foto itu. Mengatakan bahwa kalian terlihat sangat serasi. Dan ternyata akun itu adalah milik Agung. Aku benar-benar minta maaf. Ya ampun, Nin. Kok kamu ceroboh banget sih? Suara tawaku menggelegar. Biar aja. Lagian aku kan pengen cerai. Semoga dengan ini dia bisa sadar bahwa aku dan dia memang tidak bisa bersama. Sahutku santai agar Nina berhenti merasa bersalah. Aku mengira kesalahannya begitu fatal, tetapi ternyata hanya sebuah foto yang mungkin bisa menjadi alasannya untuk menyetujui perceraian yang selalu kuminta. Aku memutuskan sambungan telepon, kemudian menatap dengan teliti foto yang Nina kirimkan sebelum percakapan berlangsung. Aku tersenyum bangga. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa ada cinta yang sedang dirasakan oleh kedua insan yang ada dalam foto tersebut. Nina memang berbakat menjadi fotografer. Bisikku sambil mengangguk-angguk. Akan tetapi, kenapa Mas Agung mempermasalahkannya? Mengapa ia marah karena tak diundang? Aku menghampirinya yang tengah menonton televisi di ruang tamu. Mas, maksud omongan Mas tadi apa? Tanyaku menuntut penjelasan. Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu foto kayak gitu sama laki-laki lain? Pandangannya tak bisa kuartikan. Ia terlihat sangat marah sekaligus kecewa. Dia hanya teman loh, Mas. Belaku tak ingin menjadi pihak yang salah. Akan tetapi, apa kata orang nanti jika melihat foto itu? Nina sudah menghapusnya. Kabarku santai. Bagaimana jika orang-orang yang mengenalmu melihat sebelum foto itu dihapus? Suaranya kembali meninggi. Sejak kapan Mas peduli dengan omongan orang lain? Mas tidak pernah takut dan peduli pada orang-orang yang bercerita tentang kedekatan Mas dengan Lydia. Hardiku tak mau kalah. Mas Agung menatapku dengan air muka marah. Cukup, Nara. Apa aku pernah mengatakan padamu jika aku memiliki hubungan dengan Lydia? Tidak kan? Dia hanya sebatas sekretaris. Itu saja, tak lebih.